Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan tertib dan lancar. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, seperti biasanya tolong dipersiapkan dulu alat-alat tulisnya. Tapi sebelumnya Ibu mau menanyakan bagaimana kabar kalian. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di rumah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anak, kita sampai di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1. Anak-anak, muatan materi di tema 2 ini yang pertama adalah kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Yang kedua, kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Mari kita lanjutkan. Anak-anak, kalian sudah tahu bahwa negara kita itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum proklamasi dibacakan, sebenarnya adalah ada teks asli atau teks tulis tangan yang ditulis oleh Bapak Soekarno-Hatta pada waktu itu. Bunyinya seperti yang sudah kita baca setiap pagi. Kalian perhatikan, itu adalah tulis tangan dari Bapak Soekarno. Masih ada coretan-coretan pada waktu itu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah teks proklamasi yang sudah mulai diketik pada waktu itu, yaitu bunyinya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jika kalian perhatikan, mau untuk ejaannya adalah masih memakai ejaan lama. Mari kita lanjutkan teks proklamasi yang sekarang ini adalah sudah ditulis, diketik dengan alat komunikasi yang sangat canggih yaitu komputer, dan bahasanya ejaannya sudah disesuaikan dengan ejaan yang baku. Mari kita lanjutkan. Anak-anak, di dalam peta konsep di sini adalah kita akan membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia ini bisa dibuat peta konsep, yaitu dengan bantuan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Mari kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan. Mari kita belajar membuat peta konsep, yaitu judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Untuk pembelajaran sebelumnya sudah diterangkan cara membuat peta konsep, yaitu menggunakan beberapa bantuan kata tanya. Misalnya, yang pertama adalah dengan menggunakan kata tanya apa. Nah, di sini kalian bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa. Misalnya,
Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Sehingga jawabannya adalah merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Contoh peta konsep yang kedua adalah minta bantuan kata tanya mengapa. Kalian bisa membuat kalimat tanya dengan mengapa, misalnya mengapa bangsa Indonesia ingin merdeka atau ingin memproklamasikan kemerdekaan? Jawabannya karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Kita konsep yang ketiga adalah bantuan kata tanya siapa. Di sini kalian bisa membuat kalimat tanya siapa yang membacakan proklamasi teks kemerdekaan. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Kita konsep yang keempat adalah dengan bantuan kata tanya bagaimana. Di sini kalian bisa membuat pertanyaan bagaimanakah proses terjadinya proklamasi kemerdekaan, sehingga jawabannya proklamasi dimulai atau acaranya dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan sambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Kita konsep selanjutnya yaitu bantuan kata tanya kapan. Di sini kalian bisa membuat pertanyaan, kapan bangsa Indonesia merdeka? Jawabannya adalah 17 Agustus 1945. Peta konsep terakhir adalah dengan kata tanya di mana. Kalian bisa membuat pertanyaan di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Jawabannya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Bagaimana anak-anak tidak paham? Mari kita lanjutkan. Nah, untuk makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu sendiri memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah satu, bahwa proklamasi kemerdekaan itu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, makna proklamasi adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga, makna dari proklamasi adalah pengakuan kedaulatan dari dunia luar. Yang keempat, makna proklamasi adalah membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan yang kelima, makna proklamasi adalah sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, itulah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Mari kita lanjutkan. Itu adalah gambar bumi yang kita tempati. Di sini ada pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya atau maksudnya, apabila kita berada di tempat baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Anak-anak, mari kita lanjutkan. Begitu juga tumbuhan. Dimanapun tumbuhan berada, tumbuhan juga harus melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungannya, yang tujuannya untuk keberlangsungan hidupnya. Kita lanjutkan. Perhatikan anak-anak, ini adalah bunga teratai. Kalian tentunya sudah tahu tempat tinggal bunga teratai adalah di atas air. Di sini bunga teratai mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kalian perhatikan, memiliki gaun yang lebar.
yang maksudnya atau tujuannya yaitu untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, cirinya adalah memiliki daun yang lebar untuk mengapung di air. Yang ketiga, ciri dari bunga teratai adalah memiliki daun yang berlapis lilin, yaitu untuk mencegah pembusukan karena hidup teratai ada di atas air, dalam arti selalu terkena air. Gimana? Sudah paham? Mari kita. Nah, perhatikan anak-anak, itu adalah bunga kaktus yang hidupnya adalah di tanah yang kering, tanah yang gersang, tidak ada air. Tetapi tumbuhan kaktus ini bisa hidup, bisa tumbuh dengan subur. Mengapa? Karena bunga kaktus memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, daun termodifikasi menjadi duri, yaitu untuk mengurangi penguapan. Ciri yang kedua yaitu permukaan batang berlapis lilin, tujuannya untuk mengurangi penguapan. Ciri yang ketiga dari tumbuhan kaktus adalah batangnya tebal. Di sini tujuannya yaitu berisi banyak cadangan air. Ciri yang keempat, akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Kita perhatikan ini adalah tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus juga memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, tumbuh di lingkungan miskin nitrogen. Yang kedua, menangkap serangga, kemudian mencerna sumber nitrogen tersebut sebagai makanan. Kita lanjutkan. Ini adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku juga memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama adalah tumbuhan paku disebut tumbuhan higrofit karena hidup di lingkungan lembab. Yang kedua, tumbuhan paku di sini terjadi penguapannya secara lambat. Ketiga, air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Kita lanjutkan. Ini adalah pohon bako atau tumbuhan bako yang hidup di pinggir-pinggir pantai, juga memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama adalah tumbuhan bako atau pohon bako disebut tumbuhan halofit karena hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Yang kedua, keadaan tanahnya berlumpur dan berpasir, sedikit mengandung oksigen. Yang ketiga, tumbuhan bako memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah. Yang keempat, daunnya kaku, tebal dengan permukaan licin untuk mengurangi penguapan dan penyimpanan air. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sampailah kita ke tugas mandiri. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, tetap semangat. Nah, di situ adalah ada gambar bunga rafflesia dan di situ satunya adalah bunga dandelion. Perintahnya lakukan analisis cara adaptasi tumbuhan berikut ini. Jadi tugasnya kalian adalah menjelaskan cara adaptasi atau penyesuaian dari tumbuhan bunga rafflesia dan cara adaptasi tumbuhan bunga dandelion. Tugas yang kedua. Nah, ini tadi hubungannya dengan proklamasi. Pertanyaannya, sebagai seorang pelajar, bagaimana kamu memaknai
peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tolong dijelaskan. Pertanyaan yang ketiga, peristiwa proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Menurutmu, apakah setelah itu bangsa Indonesia harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Mengapa demikian? Kalian jelaskan. Anak, selamat mengerjakan. Ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat.